Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Inka Inja. Oke, sebelumnya aku mau berkenalan dulu. Jadi aku adalah seorang ibu rumah tangga, ex-banker yang memutuskan resign atau pensiun dini awal untuk menemani anak-anakku di rumah. Aku ingin lebih banyak waktu di rumah. Tetapi karena aku sudah terbiasa berbagi dengan teman-teman, di sini aku mau berbagi pengalaman yang mungkin akan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, kenapa aku membahas apa saja sih pertanyaan-pertanyaan yang sering ada ya pada saat interview awal, terutama untuk teman-teman fresh graduate. Itu karena pada saat dulu saya bekerja ya, kebetulan beberapa kali saya menjadi pengajar atau dosen tamu di beberapa universitas di dekat kantor saya gitu kan. Nah, setelah saya mengajar, itu banyak sekali teman-teman mahasiswa yang bertanya ini. Di sini saya memutuskan untuk membuat video ini. Ini saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman ya. Aku hanya berbagi informasi saja berdasarkan pengalaman-pengalaman saya mengikuti interview di beberapa perusahaan maupun di beberapa lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Please like, subscribe di video-video aku. Oke, langsung aja. Yang pertama, pertanyaan yang sangat sering sekali diutarakan kepada teman-teman fresh. Pertanyaan yang sering sekali muncul ya, pastinya adalah nama atau perkenalan diri ya. Biasanya si penanya akan menanyakan kepada kamu begini, contoh aja ya. Hello, namanya siapa? Bisa jadi nama kamu Sinta. Nama saya Sinta. Oke, Sinta, bisa jelaskan kepada kami tentang diri Anda, seperti itu. Nah, pada saat seperti ini kamu menjawabnya bagaimana? Dari mana mungkin, atau dari universitas mana, jurusan apa, dan coba sisipkan sedikit kelebihan kamu. Contoh seperti ini. Baik. Nama saya Sinta, saya lulusan dari Universitas Negeri Malang. Saya lulusan dari akuntansi. Saya fresh graduate, saya orang yang jujur, disiplin, serta mampu bekerja dengan baik. Contoh seperti itu. Tidak perlu panjang, oke. Dan tidak perlu curhat juga di sini ya. Oke. Ini hanya sesi tanya jawab saja mengenai diri Anda. Dan pertanyaan yang kedua yang sering muncul adalah ini yang agak biasanya teman-teman susah menjawab ya. Biasanya di kelebihan dan kelemahan. Nah, contoh aja nih, apa kelebihan Anda kayak gitu. Nah, di sini kamu jawabnya gak usah halu banget ya. Jadi karena si penanya sudah bisa menilai dari cara Anda berbicara, dari cara Anda mengutarakan apa kelebihan-kelebihan kamu, kayak seperti itu. Dan ini juga nggak perlu misalnya gini, saya adalah orang yang saya cantik, saya pernah menjadi model, saya bisa begini begitu. Tidak perlu. Mungkin yang diperlukan kalau Anda di situ yang Anda ingin menjadi karyawan di sebuah perusahaan bank contohnya gitu ya, yang sangat diperlukan sebagai karyawan di sini karena kalian akan bekerja bersama-sama dengan orang lain adalah jawab saja, saya mampu beradaptasi gitu ya. Saya mampu beradaptasi dengan orang, saya mampu bekerja dan belajar bersama dengan orang-orang yang baru, contoh seperti itu sudah cukup. Jadi nggak perlu panjang-panjang, yang jelas menjawabnya dengan tegas kayak gitu. Nah, ketika pertanyaan selanjutnya, nah ini pertanyaan ketiga. Ini adalah, kalau tadi kelebihan ya, sekarang apa kelemahan dari diri Anda? Nah, ketika kamu ditanyakan seperti itu, bagaimana menjawabnya? Ketika ditanya kelemahan, kebanyakan berpikir bahwa, wah nanti kalau saya menjawab kelemahan-kelemahan saya, ini jangan-jangan saya nanti nggak akan masuk deh di perusahaan ini. No. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Ketika kamu ditanyakan apa kelemahan kamu, jawab saja. Jangan jawab saya tidak punya kelemahan. No, pasti semua orang ada kelemahan-kelemahannya.
Nah, jawab saja salah satu kelemahan kamu, tetapi jawab dengan bagaimana kamu mengatasi kelemahan kamu tersebut, gitu ya. Mungkin Anda, saya kurang bisa disiplin, atau kayak saya kurang bisa rapi dalam mengerjakan tugas-tugas kayak gitu kan, pekerjaan. Nah, seperti itu Anda bisa menjawabnya, akan tetapi saya sudah bisa mengatasi kelemahan saya tersebut dengan cara saya akan mengerjakan hal-hal yang mudah dulu tanpa meninggalkan pekerjaan saya yang susah. Jadi saya akan tetap mengerjakannya dengan tepat waktu, seperti itu. Atau mungkin terkadang saya melupakan sesuatu kayak gitu. Jadi saya sedikit pelupa. Nah, kalau itu jawab langsung, saya memang ada sedikit pelupa, tetapi karena saya tahu kelemahan saya tersebut, maka saya disiplin atau rajin mencatat hal-hal tertentu yang mungkin saya akan lupa di sebuah note atau di handphone saya. Bahkan saya sudah membuat alarm bila saya terlalu lupa di bagian ini atau itu, seperti itu. Oke, gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi jangan bilang kalau kamu tidak punya kelemahan gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini, perusahaan kami? Contoh misal perusahaan tersebut adalah perusahaan tekstil atau mungkin perusahaan perbankan, jadi di bidang keuangan. Nah, teman-teman, di sini sebelum kalian menghadapi tes interview, nah itu ada baiknya teman-teman belajar terlebih dahulu, cari tahu. Sekarang Anda mencari tahu lewat internet itu banyak sekali kan ya, informasi-informasi tentang perusahaan tersebut kayak gitu. Nah, jangan sampai Anda nol pengetahuan tentang perusahaan yang Anda lamar saat itu gitu kan. Contoh nih, kamu mau bekerja di bank BUMN, oke. Tapi Anda sama sekali nggak tahu apa itu bank BUMN. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kamu harus prepare. Nah, jadi kalau misalnya nih contoh kamu tahu tentang perusahaan tersebut gitu, jawab saja, baik saya mengetahui tentang perusahaan ini. Jadi posisi yang Anda lamar contohnya teller begitu kan. Saat ini saya ingin menjadi teller di perusahaan ini karena posisi tersebut diperlukan di perusahaan ini. Pekerjaan posisi teller adalah menghadapi nasabah, yaitu terutamanya menghitung uang, menerima uang, memberikan dan uang ke nasabah, seperti itu. Dan perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat besar, salah satu perusahaan BUMN di negara ini kayak gitu. Itu contoh sedikit aja, tapi kamu akan bisa menjelaskan poin-poin lainnya. Jadi tapi kalian harus belajar terlebih dahulu dengan mencari tahu, oke? Nah, pertanyaan kelima. Biasanya pertanyaan ini tuh gini, mengapa kamu ingin bekerja di perusahaan ini? Nah, jawab juga nih, misalnya jawabannya begini, menurut saya perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat baik, dan kedepannya saya yakin perusahaan ini akan berkembang dengan lebih baik lagi. Karena itu saya sangat senang sekali apabila saya bergabung dengan perusahaan ini. Karena perusahaan ini saya yakin akan memberikan ilmu, pengalaman, serta memberikan semangat saya untuk bekerja dengan lebih baik tentunya, seperti itu. Misal, kamu bisa memberikan jawaban-jawaban yang lainnya, yang pasti beri pujian kepada perusahaan tersebut, yakinkan diri Anda bahwa kamu itu benar-benar ingin masuk ke perusahaan tersebut, kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan yang sedikit menjebak juga menurut saya, karena beberapa teman kemarin ada yang menjawabnya itu ada yang mengenai dirinya. Oke, apa sih pertanyaannya? Selanjutnya, apa harapan kamu 5 tahun ke depan? Sebenarnya kalau ada beberapa penanya yang langsung menanyakan harapan 5 tahun ke depan kamu di perusahaan ini, tapi ada juga yang hanya menanyakan seperti itu, apa harapan kamu 5 tahun ke depan? Di sini banyak yang akan menjawab, oke, 5 tahun ke depan saya ingin
berumah tangga, punya anak 3, punya rumah, punya mobil. Saya ingin menghajikan orang tua, saya ingin pergi umroh. Oke, sebenarnya bukan itu yang diinginkan oleh perusahaan. Sebenarnya yang diinginkan oleh perusahaan adalah apa yang kamu inginkan 5 tahun ke depan setelah kamu bergabung di perusahaan ini. Oke. Jawaban kamu tentunya seharusnya adalah minimal seperti ini. Oke, saya ada contoh nih. Saya ingin bekerja di sini dengan sangat baik. Saya ingin berkembang bersama perusahaan ini. Saya ingin bekerja dengan lebih baik dan ingin perusahaan ini lebih maju. Oke, kayak gitu. Oke, saya ingin mengembangkan perusahaan ini bersama dengan tim saya nantinya atau atasan-atasan saya agar perusahaan ini agar lebih baik seperti itu. Contohnya sih kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Di perusahaan ini tuh sering banget loh pulang malam kayak gitu, sering lembur. Kamu mau nggak seperti itu? Kalau ini jangan contoh saya ya, kalau waktu itu saya menjawabnya no, big no. Jadi saya mau lembur tapi saya tidak mau pulang malam, nggak boleh. Tapi saya waktu itu menjawabnya dengan jelas, lantang, dan saya memberikan alasan. Tapi yang lebih tepat adalah jawab ya, saya akan mengikuti semua peraturan di perusahaan ini termasuk bekerja lembur kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ini udah mau terakhir ya. Itu terakhir, penanya akan menanyakan berapa gaji yang kamu inginkan. Berapa sih salary atau gaji yang kamu inginkan, atau kamu mau dibayar berapa sih oleh perusahaan ini? Jangan bilang saya ikut perusahaan saja, saya mau sesuai dengan UMR kota ini kayak gitu. Nah, ketika kamu ditanya UMR, udah siap belum kalau kamu ditanya misalnya jadi kamu akan ditempatkan tidak di sini loh, kamu akan ditempatkan di kota Surabaya, contohnya kayak gitu. Udah tahu belum UMR-nya Surabaya berapa? Nah, di sini kamu harus tahu berapa gaji dari posisi yang kamu lamar saat ini. Contoh saat ini kamu melamar sebagai frontliner di suatu bank BUMN contohnya ya kan. Kamu harus cari dulu berapa sih range gaji dari perusahaan tersebut. Nah, kamu akan menjelaskan misal dan untuk apa sih gajimu nanti, seperti itu. Jadi di sini kamu harus tegas menjawab. Contohnya misal di Surabaya gaji seorang frontliner di bank adalah kisaran 4 juta sampai 5 juta contohnya untuk gaji awal seorang frontliner gitu kan. Oke, jawab saja, saya menginginkan gaji sekitar 4 sampai dengan 5 juta sesuai dengan posisi yang saya lamar. Menurut saya gaji tersebut sangat sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Saya akan membutuhkan untuk kehidupan sehari saya sekian, untuk menabung sekian, dan untuk tabungan masa depan sekian, asuransi sekian, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi jawablah dengan tegas. Oke, itu mungkin yang seringkali. Oke, jadi itu tadi saya kira pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul untuk teman-teman fresh graduate, dan itu juga sesuai dengan pengalaman-pengalaman saya karena saya mencatat juga di buku-buku saya gitu kan yang paling sering ditanya. Next saya akan bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan untuk yang sudah pernah bekerja, pengalaman lain. Terima kasih semuanya sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe video-video saya. Oke, kalau misalnya kamu mau informasi-informasi atau pengalaman-pengalaman apa lagi yang mungkin akan saya share, yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman, saya tunggu. Silahkan komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.